Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Aini Rihat. Ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar ekonomi. Hari ini tanggal 2 Oktober 2021 merupakan Hari Batik Nasional. Nah, saya ini lagi di sentra batik Tinularsih Temanggung. Nah, ini kita akan bincang-bincang dengan Mbak Esther, pemilik batik Tinularsih Temanggung. Mbak Esther, kenapa sejak kapan mengembangkan batik ini? Saya dulu ikut pelatihan 2015. Oh ya. Derek magang dari Perindak itu ceritanya ada pengalian dari petani tembakau. Itu biar ada usaha lain. Nah, terus saya ikut magang di Bayat 2015. 2015. Yes. Kemudian setelah itu rutin mengikuti pelatihan-pelatihan berikutnya. Jadi awalnya karena ada pelatihan dari Disperindak, kemudian Disperindak Kabupaten apa Temanggung? Kabupaten. Oh, Kabupaten. Ya. Kabupaten Temanggung, terus ada pemagangan. Ya. Magang. Ya. Berapa bulan magang itu di? Magangnya cuma setengah bulan. Setengah bulan, tapi terus ada lanjutan. Ya. Terus dari Balatkop, kemudian dari Dinas Provinsi juga, berganti tempat magangnya. Magangnya. Ya, berganti. Ya. Pengalaman magang itu yang menjadikan Mbak Esther untuk semakin menguatkan niat terjun ke batik atau gimana? Ya karena kita gaulnya dengan pembatik-pembatik, jadi kita punya semangat. Misalnya sudah mau bosan gitu, lihat temennya yang batik, terus sekali lagi, apalagi di sana di tempat guru-guru saya itu kan banyak stok, banyak tamu gitu, terus membuat kita semangat. Ya. Nah, terus lantas sejak kapan mulai membuka sendiri? Dari pasca magang itu langsung atau? Enggak langsung, itu dari Perindak itu dikasih pelatihan di mana harus punya merek sendiri, terus berusaha sendiri, apa-apa diatur usahanya dengan kemampuan kita sendiri, dilatih manajemennya, mendirikan usaha, bagaimana manajemen berusaha, terus 2016 kita kasih nama Tinularsih. Gitu. Oh 2016. Ya. Jadi selama hampir setahun 2015 ini magang berlatih, baru memutuskan 2016 pakai merek sendiri. Iya. Apa sih yang inspirasi apa ya? Kok namanya Tinularsih? Ya. Kalau orang Jawa kan tinular itu kan ditularkan secara tidak sengaja. Tinular gitu. Oh tinular. Benular ya. Ya, sih-nya itu dengan kasih, maksudnya sih-nya itu enggak kita harus bekerja keras, tapi dari saudara ke saudara, teman ke teman, nah itu menularkan dengan kasih. Menularkan dengan kasih, menarik. Katanya menularkan dengan kasih ini berarti kalau di ilmu pemasaran itu ring pertamanya keluarga. Ya tadi kan awalnya keluarga, teman, ring pertama pemasaran ya. Jadi menular ke yang lainnya. Iya. Gimana kalau bicara soal pasar ini? Kalau pasar dulu awalnya kita kan produksinya warna alam. Nah, warna alam itu sasaran pasar kita ternyata kurang karena saya kenalannya juga bukan kalangan menengah ke atas, dan warna alam harus terjangkaunya dari kalangan menengah ke atas. Harganya sekitar 400 ke atas gitu ya. Terus lama-lama banyak yang request, ada nggak yang harga segini, ada warna yang seperti ini lah. Akhirnya kita belajar ke warna sintetis untuk nyasar yang menengah ke bawah. Nah, dari menengah ke bawah itu terus kita lebih spesifik lagi, kita pasarnya ke custom, jadi biar unik, biar menjadi pembeda dari batik lain. Kalau konsumennya bisa memilih motif sendiri, gitu. Apalagi anak muda kan malas kalau pakai batik yang sepuh-sepuh misalnya gitu kan, kayak gitu lah, kita masuk ke situ. Berarti segmennya juga segmen pemuda juga, yang muda-muda untuk warna-warna yang keren lah, yang mudah banget. Bicara soal pasar kembali ini, apakah hanya di Temanggung atau sudah sampai kemana pasarnya? Nah, kebetulan kalau kita kan pasarnya pakai online, jadi sangat membantu sekali. Jadi di luar dari Temanggung itu tahunya dari itu, dari pasar online. Dari online itu? Iya. Sejak kapan pasar online? Saya ikut pelatihan pasar online itu 2018 ya. 2018. Terus langsung bikin Instagram, bikin lewat WA. Dulu kan saya belum punya WA gitu. Terus mulai dari 2018 itu sudah mulai aktif di Facebook. Saya sudah perbarui, memakai Facebook baru, Instagram baru gitu.
Jadi mulai nyasar untuk pasar online-nya ya. Iya. Nah, kalau di online-nya itu menjangkau kemana aja? Kalau online seluruh di seluruh Enggak, maksud saya Indonesia. yang dari data Mbak Esther punya itu Yang pernah beli yang gitu. pernah beli gitu. Yang pernah beli Semarang ada, Jogja, yang kota batik pun juga ada yang nyari ke sini karena mau cari yang beda itu. Nah, itu terus luar Jawa kita seragam Aceh, seragam IBI, terus seragam apa pajak di Kalimantan gitu. Ya lumayan banyak. Terus ada yang pernah dibawa ke Filipina, ke Malaysia gitu. Apa yang membedakan sehingga orang tadi Mbak Esther bilang surat batik pun pernah pesan ke kita. Nah, apa yang membedakan itu? Itu kita bebas pilihan konsumen dari gambar, warna itu request dari konsumen semua. Oh, request. Jadi saya minta digambarkan ini dengan tulisan seperti ini, gitu. Terus nanti kita desainkan secara bentuk di komputer kayak baju gitu. Nah itu cocok apa enggak nanti rembuk desain dulu. Yang buat unggul customnya. Yang buat unggul customnya ya berarti ya. Iya. Ya terus kalau boleh tahu nih kira-kira sudah paling banyak berapa sebulan tuh omset penjualannya? Kalau rata-rata apa pernah paling banyak? Pernah paling banyak terus rata-rata. Kalau rata-rata kita sekarang ya mungkin sekitar 30 ya. Sekitar 30 ya. 30 piece ya? Juta. Oh 30 juta. Ya rata-rata. Tapi saya pernah dapat order 2 kali banyak-banyak itu pernah sampai 100 berapa itu 170 juta pernah. Oh pernah dapat seragam proyek, mungkin ya. Proyek besar ya. Terus kemarin itu juga pernah sekitar 1 bulan itu 60 pernah. 160 ya. Pernah. Cuma rata-rata ya sekitar 30 ya. Nah Mbak Esther ini kan kemarin kita sejak Maret tahun 2020 ini kan kita dihantam pandemi nih, ada COVID-19 ini. Nah kira-kira berpengaruh nggak? Dia di batik itu berpengaruh nggak ini? Wah, nah itu memang semuanya ya karena kita sudah di sini kan kebetulan kan yang apa jadi konsumen kita itu sasaran kita kan instansi-instansi. Jadi kita nyales ke kantor mana gitu tau. Nah, apa saat itu kan diputuskan oleh pemerintah nggak boleh ada pengadaan seragam. Kita cet bobok. Tidur sekitar 5 bulan. Itu 5 bulan ya. Tanpa penjualan dan kalaupun ada penjualan itu 1 bulan paling 1 lembar 2 lembar itu dari online. Nah, itu sempat benar-benar 5 bulan itu. 5 bulan sama sekali nggak ada penjualan. Nggak ada penjualan. Masya Allah. Nah, berarti tiap hari kan Bu Esther ada karyawan nih berarti. Berapa Bu karyawannya? Seluruhnya sama saya sama suami kan terhitung juga karena ikut bekerja. Saya sama suami 2, terus teman-teman yang lainnya 8. Oh 8, berarti kira ada 10 ya? Iya. Wah, luar biasa ini di masa pandemi masih bertahan dengan. Nah, tapi kemarin juga susah juga Pak, saya benar-benar mengajukan hutang itu hanya untuk membayar teman-teman. Wah, ini tantangan di masa pandemi mengajukan hutang untuk kenyataan itu. Nyata ini ya. Kenyataan mengajukan kur bukan untuk modal tapi untuk modal untuk gaji ya, untuk gaji. Ini Bu Esther saking-sakingnya bagaimana agar mungkin filosofinya gimana? Bekerja kayak teman gitu ya, atau sama-sama memiliki Brian. Basa wong Temanggung Brian gitu ya. Nggih, kalau teman-teman saya itu kan tak buka ya Pak kok agak megap-megap. Oh iya. Nah, saya itu ceritanya ini yang bekerja di sini kan saudara, terus teman-teman yang juga ada yang lulusan SD gitu, misalnya bekerja di tempat lain juga mungkin kurang kurang dapat yang pekerjaan yang mereka inginkan atau perusahaan yang kurang menginginkan dengan setara SD itu. Terus ada juga yang suaminya juga kemarin imbas kena pandemi itu, jadi mau tidak mau juga memang harus bekerja sama mereka. Tapi ya istilahnya kita namanya bebrayan ya nggak harus setiap tanggal 5 kita gajian gitu enggak, tapi mereka juga mengerti. Misalnya saya kok nanti ini dibayarnya seragam tanggal segini gimana. Nah, untungnya bekerja dengan bebrayan seperti itu. Iya, dengan filosofi kerja bebrayan itu bisa diajak rembugan. Terutama di masa pandemi ini ya. Jadi pernah 5 bulan yang saya pernah itu juga ada yang 9 bulan, enggak 5 bulan, 9 bulan
nggak ada penjualan sama sekali ya. Nah ini 5 bulan. Terus kira-kira apa harapan Mbak Esther ke depan ini dengan batik ini? Kalau harapan secara ekonomi ya ini segera pulih kembali seperti semula. Semua kita juga bekerja mengerjakan seragam-seragam lagi gitu. Kalau secara kelestarian budaya batik sendiri, mumpung ini hari batik ya, saya titip kepada Bapak juga bahwa ikut mengedukasi kepada masyarakat juga bahwa batik itu ya seperti ini dibuat oleh manusia gitu guys. Tidak bukan yang asal-asal kita beli gambar batik tapi bukan prosesnya batik gitu. Biar kita itu tidak bersaing dengan printing, jadi kita biar nggak berat ya batik ya saingannya sama batik, jangan dibandingkan sama yang printing, harga printing gitu. Oh iya, ngomong-ngomong ini Mbak Esther batiknya pakai khas Temanggung atau campuran? Kalau tuntutan dari pemerintah sendiri kita tetap penuhi memakai motif khas-khas lokal, tapi kalau itu permintaan konsumen ya kita mau gimana lagi, misalnya kayak dulu kita pernah kerjasama dengan pas waktu Menteri Bu Susi itu kita pernah bekerjasama dengan Perikanan dan Kelautan di sana, itu kita memenuhi motif-motif ikan, terus laut gitu itu ya tetap harus mengikuti konsumen. Padahal kita mau sepeda ikan loh. Ya, uceng itu malah kalau uceng itu batik Temanggung uceng kan, semuanya ada bako, ada kopi apa? Ada uceng, saya juga pernah bikin segogono yang ada ucengnya, ada daun kleor gitu. Ya itu kan diangkat di batik kan lebih bagus ya. Jadi ini ya, jadi ke depan tetap harus diperhatikan di batik karena batik ini warisan budaya gitu. Ya, ada pesan untuk teman-teman yang juga lagi sama-sama berwirausaha ini. Iya, yang penting kita harus konsisten gitu. Saya nggak mau itu Pak, kalau yang namanya jatuh ya kayak gitu, perih sekali gitu. Tapi yang bisa melalui itu ya orang-orang kuat gitu. Kita harus benar-benar memang harus kuat, harus pokoknya tahan banting lah. Tahu lah kalau UKM itu perih itu tahu gitu. Pokoknya titip sama teman-teman ya. Pokoknya jangan menyerah. Besok itu mesti ada jalan, walaupun besok kita jatuh lagi nih mesti ada jalan lagi gitu. Termasuk ini juga sudah mulai pulih ya? Ya, ini sudah mulai alhamdulillah sudah mulai ada kegiatan permintaan souvenir itu. Kalau dulu yang 5 bulan itu kan memang nggak ada rapat, nggak ada apapun, jadi kita memang penjualan nol. Oke, ini teman-teman semua, ini tadi kita bincang-bincang dengan Mbak Esther, ini pemilik batik Tinular Sih Temanggung. Nah, pesan Mbak Esther, berusaha ya tetap konsisten pertama, konsisten untuk tetap apapun tantangannya. Bahkan tadi 5 bulan nggak ada penjualan, tetap aja jalan. Nah, insya Allah kalau konsisten, kemudian nanti suatu saat pasti akan ada ada hal-hal yang mungkin ada loncatan-loncatan. Apalagi batik ini merupakan warisan budaya dan menjadi ikon di Indonesia, bahkan di Jawa Tengah. Khususnya lagi ini batik Temanggung. Wow, motifnya macam-macam. Tadi ada dilihat, ini ada batik bako, ada kopi, ada panili, kuda lumping. Nah, maka teman-teman semua kalau ke Temanggung jangan lupa beli batiknya, batik Temanggung. Kalau mau online nanti bisa di IG juga, IG, Facebook, ya nanti bisa dilihat-lihat di batik Tinular Sih, ya, eksotik pesona alam Temanggung. Wah, luar biasa ya. Selamat Hari Batik Nasional tahun 2021. Batik, dengan memakai batik kita ikut melestarikan budaya bangsa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.